Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Fatur Rahman. Di sini saya dari kelas Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara F akan menjelaskan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan di dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi di dalam berperkara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, kita dapat mengajukan upaya hukum yang istilahnya melawan dari putusan hakim yang telah diberitahukan. Jadi jika kita merasa ataupun jika ada seseorang yang ataupun lembaga yang merasa dirugikan ataupun dipertimbangkan bahwa putusan hakim tersebut salah dan juga ataupun tidak tidak sah, maka orang tersebut dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum di sini yang nantinya akan menjadikan keputusan hakim tersebut tidak bisa dijalankan ataupun dicabut kembali, ataupun adanya nanti peninjauan kembali ataupun penggantian putusan hukum. Nah, dalam putusan upaya hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya upaya hukum biasa dan juga upaya hukum yang luar biasa. Nah, upaya hukum biasa ini sesuatu pengajuan terhadap suatu putusan yang mana putusan tersebut belum berkekuatan hukum dan juga masih belum dilaksanakan putusan tersebut. Nah, biasanya upaya hukum ini disebut dengan upaya hukum banding dan juga upaya hukum kasasi yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ataupun ke Mahkamah Agung sesuai yurisdiksi dari perkara tersebut. Lalu yang kedua adalah adanya upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini jadi pengajuan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun baik putusan tersebut sudah dilaksanakan maupun belum dilaksanakan. Upaya hukum ini dinamakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Nah, kita akan menjelaskan mengenai upaya hukum biasa terlebih dahulu, yaitu mengenai upaya hukum banding. Jadi upaya hukum banding ini dijelaskan di Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan. Jadi pihak yang tidak setuju ataupun merasa dirugikan oleh putusan hakim tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu 14 hari sejak putusan tersebut dikeluarkan ataupun diberitahukan. Nah, di dalam masalah administrasi dari pengajuan tersebut sama seperti kita melakukan pendaftaran permohonan ataupun pendaftaran gugatan, yaitu dengan mengurus ataupun memenuhi dokumen-dokumen dan juga membayar panjar kepada pengadilan. Jadi upaya hukum banding ini haruslah disertai dengan argumen ataupun bukti-bukti yang mendukung mengenai alasan kenapa putusan tersebut harus ditarik ataupun dianggap salah. Nah, itu mengenai upaya hukum banding yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Lalu selanjutnya mengenai upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi ini ditemui di dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan juga bisa ditemui di pasal 55 ayat 2 Jo. Jadi sama seperti upaya hukum banding sebelumnya, upaya hukum kasasi ini bisa diajukan ketika seseorang ataupun lembaga merasa dirinya dirugikan dan juga merasa bahwa putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak sah ataupun salah. Sama seperti upaya hukum banding, upaya hukum kasasi haruslah secara administratif harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum upaya tersebut diterima, seperti memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan dan juga membayar panjar kepada pengadilan. Nah, upaya hukum kasasi ini diajukan kepada Mahkamah Agung. Nah, sebelum mengajukan juga Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah
adakah alasan hukum yang kuat ataupun prinsip hukum yang relevan yang dapat dianggap menjadi dipertimbangkan sebagai pencabutan ataupun dari keputusan tersebut sah ataupun tidaknya. Jadi Mahkamah Agung akan memeriksa aspek-aspek hukum dalam persidangan tersebut dan juga memutuskan apakah putusan tersebut diterima ataupun dicabut kembali putusan tersebut oleh Mahkamah Agung. Nah, itu untuk upaya hukum biasa. Yang selanjutnya adalah upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum peninjauan kembali. Ini diatur dalam pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jadi sama seperti upaya hukum yang biasa, bagi pihak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan tata usaha negara dapat mengajukan peninjauan kembali ataupun dapat mengajukan minimal 108 dalam waktu maksimal dalam waktu 180 hari setelah alasan-alasan yang termuat dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jadi sebagaimana pendaftaran ataupun gugatan permohonan, pengajuan peninjauan kembali juga memiliki prosedur pendaftaran, yaitu memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan dan juga membayar panjer. Nah, jadi peninjauan kembali dapat diajukan jika kita ataupun seseorang tersebut menemukan fakta baru yang ditemukan ataupun materi-materi hukum baru setelah putusan tersebut diajukan dan materi tersebut dapat mempengaruhi hasil dari putusan tersebut. Peninjauan kembali juga dapat diajukan jika ada kesalahan secara prosedur yang mana hal tersebut sangat signifikan ataupun merupakan hal yang urgen dalam proses pengadilan yang dapat mempengaruhi keputusan akhir tersebut. Jadi peninjauan kembali bisa diajukan ke Mahkamah Agung dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan tadi. Nah, jadi ketiga upaya hukum tersebut merupakan cara kita sebagai warga negara Indonesia, yang mana cara tersebut adalah kewenangan kita dalam meninjau kembali ataupun mempertimbangkan putusan-putusan hakim yang telah dikeluarkan ataupun diberitahukan. Jadi tidak selamanya putusan hakim itu bersifat final secara prosedural, karena masih ada upaya-upaya hukum yang bisa kita ajukan sebagai wewenang ataupun hak kita dalam menyikapi dari putusan tersebut jika kita dirugikan. Nah, itu mengenai materi mengenai upaya hukum yang dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang diterima di Indonesia. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.